Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Saturuhartoyo, NPM 2040402118. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sumber daya laut tropis. Materi yang akan saya bawakan adalah sebagai berikut. 1. Interaksi makhluk hidup dengan ekosistem. Ekosistem adalah hubungan satu kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berpengaruh dan membentuk satu kesatuan. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan yang menyeluruh antar segenap komponen lingkungan hidup yang saling berinteraksi membentuk satu kesatuan yang teratur. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jenis interaksi: simbiosis, kompetisi, predasi, parasit. 2. Pengaruh manusia dalam lingkungan. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi, yang memiliki potensi, akal, dan pikiran dalam mengembangkan kehidupan. Manusia juga merupakan makhluk yang dapat memberikan kebaikan dan keburukan bagi lingkungan, karena manusia memiliki nafsu. Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik, terdiri dari unsur hayati, sosial budaya, dan fisik. 3. Manusia sebagai pusat pengembangan potensi sumber daya laut tropis. Manusia sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mampu memanfaatkan dan mengendalikan sumber daya laut tropis untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan mampu meningkatkan kesejahteraan manusia. 4. Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Beberapa ekosistem penting di pesisir dan laut: lamun, mangrove, terumbu karang, laut terbuka, dan pulau kecil. Sumber daya alam perlu dikelola, karena sumber daya hayati memerlukan habitat atau kawasan yang menyangga kehidupan semua spesies, serta mempunyai pola-pola penyebaran ekologis yang menopang keanekaragaman sumber daya. Karena alam memerlukan kondisi yang seimbang agar sistem kehidupan dan lingkungan dapat dipertahankan. Karena alam mendapat tekanan langsung dari kegiatan manusia melalui aktivitas ekonomi dan pembangunan. 5. Pemanfaatan lingkungan. Dalam pemanfaatan lingkungan harus terjadi harmonisasi dengan penggunaan ruang dan laju pemanfaatannya tidak melebihi daya dukung lingkungan. Hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, pantai, pulau-pulau kecil. Mangrove sebagai penghasil kayu untuk bahan konstruksi, kayu bakar, sebagai bahan bangunan dan bahan baku untuk membuat arang, sebagai pemasokan larva ikan dan udang di alam, sebagai bahan baku pembuatan kertas, sebagai produk hasil perikanan, contohnya dodol mangrove. Terumbu karang sebagai tempat penangkapan berbagai jenis biota laut konsumsi dan berbagai jenis ikan hias, sebagai habitat tempat mencari makanan, tempat asuhan dan pembesaran tempat pemijahan bagi berbagai biota yang hidup di terumbu karang atau sekitarnya, bahan konstruksi bangunan dan pembuatan kapur, bahan perhiasan, bahan baku farmasi. Padang lamun konservasi sebagai tempat berlindung, mencari makan, tumbuh besar, dan memijah bagi beberapa jenis biota laut, terutama yang melewati masa dewasanya di lingkungan ini. Pariwisata, keindahan bawah laut dengan ikan hias dan ekonomis yang dapat dimanfaatkan. Farmasi, bahan obat-obatan, pupuk, pupuk alami, dan tumbuhan laut. Pantai, pariwisata destinasi pantai yang sangat indah, kesejahteraan, peningkatan pendapatan bagi masyarakat di sekitar dan devisa daerah, pemanfaatan komoditas perikanan, budaya ikan, udang, rumput laut, dan penangkapan ikan.
Pulau-pulau kecil. Potensi pulau-pulau kecil. Sumber daya hayati, sumber daya ikan, mangrove, lamun, terumbu karang. Sumber daya nirhayati, nikel, bauksit, energi panas bumi, pasang surut, gelombang, jasa-jasa lingkungan, pariwisata, industri maritim, peningkatan kesejahteraan masyarakat, devisa negara. 6. Permasalahan lingkungan sumber daya laut tropis. Ancaman terhadap padang lamun, penggalian pasir, konstruksi pantai tak ramah lingkungan, pembalakan, pencemaran, eutrofikasi, pengayaan harta, pemboman secara berlebihan dan pembiusan, eksploitasi secara berlebihan, overfishing, reklamasi pantai. Kegiatan manusia juga berpengaruh pada kerusakan ekosistem alam. Permukiman di sekitar pesisir menghasilkan pola-pola penggunaan lahan dan air yang khas, yang berkembang sejalan dengan tekanan dan tingkat pemanfaatan sesuai dengan keadaan lingkungan wilayah pesisir tertentu. Usaha-usaha budidaya ikan, penangkapan ikan, pembuatan garam, eksploitasi hutan rawa, pembuatan perahu, perdagangan, dan industri merupakan dasar bagi tata ekonomi masyarakat pedesaan wilayah pesisir. Tekanan penduduk yang besar sering mengakibatkan rusaknya lingkungan, pencemaran perairan oleh sisa-sisa rumah tangga, meluasnya proses erosi, kesehatan masyarakat yang memburuk, dan terganggunya ketertiban dan keamanan umum. Sekian dan terima kasih video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.